Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Nandra dengan NIM 2514010242. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi 1 sampai 6 tentang pendidikan inklusif. Materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan yang sama, tanpa adanya diskriminasi ataupun pembulian. Konsep pendidikan inklusi ini menekankan bahwasannya setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan bermutu tanpa melihat perbedaan fisik, sosial ekonomi, budaya, ataupun latar belakang lainnya. Pendidikan inklusif ini lahir sebagai respon terhadap sistem pendidikan sebelumnya yang cenderung memisahkan antara anak berkebutuhan khusus dan anak yang normal. Biasanya sebelum ada pendidikan inklusif ini, pendidikan untuk anak inklusif itu dipisahkan atau beda sekolahnya dengan anak yang normal. Nah, dalam model tersebut, anak berkebutuhan khusus ditempatkan di sekolah khusus. Seperti yang saya jelaskan tadi, dipisahkan tempatnya dengan siswa yang normal, sehingga interaksi sosial mereka menjadi terbatas. Kemudian muncullah model mainstreaming atau pendidikan terpadu yang mulai memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar dalam satu lingkungan yang sama dengan anak yang lainnya. Dalam pendidikan inklusif ini terjadi perubahan paradigma atau pola pikir yang sangat penting, yaitu dari sistem yang menuntut anak menyesuaikan diri dengan sekolah menjadi sistem atau sekolah yang menuntut menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak tersebut. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya berbicara tentang keberadaan anak berkebutuhan khusus, tetapi juga tentang bagaimana sekolah mampu menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak atau peserta didik tersebut. Nah, materi kedua yaitu sejarah, tujuan, prinsip, dan keutamaan pendidikan inklusif. Pertama yaitu sejarah. Sejarah pendidikan inklusif ini dimulai dari negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, Swedia, dan lainnya. Konsep ini kemudian berkembang di Amerika Serikat dan Inggris, terutama munculnya gagasan Education for All yang menekankan bahwa setiap anak ini berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Di Indonesia, pendidikan inklusif mulai berkembang sejak awal tahun 2000-an. Pemerintah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan, termasuk Deklarasi Bandung tahun 2004 dan Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Tujuan utama pendidikan inklusif yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya atau sebesar-besarnya kepada semua peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik tersebut. Selain itu, pendidikan inklusif ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman dan perbedaan masing-masing siswa. Prinsip pendidikan inklusif. Ada beberapa prinsip dalam pendidikan inklusif, yaitu pertama, pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, penyesuaian terhadap kebutuhan anak. Yang ketiga, lingkungan belajar yang ramah dan bermakna. Yang keempat, berkeberlanjutan pendidikan di semua jenjang. Yang kelima yaitu keterlibatan semua pihak dalam pendidikan. Nah, keutamaan pendidikan inklusif ini antara lain mampu meningkatkan prestasi akademik siswa, mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, dan menumbuhkan sikap toleransi dan empati antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu landasan pendidikan inklusif. Nah,
pendidikan inklusif memiliki beberapa landasan penting yang menjadikan dasar pelaksanaannya. Pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis berakar pada nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Landasan ini menegaskan bahwasannya keberagaman merupakan hal yang dihargai dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam ini mengandung makna bahwasannya setiap peserta didik itu sama, cuman berbeda cara berpikir atau caranya saja. Artinya itu peserta didik ini harus mendapatkan perlakuan ataupun pendidikan yang sama dengan siswa lainnya. Tidak ada membedakan antara peserta didik yang berkebutuhan khusus maupun peserta didik yang normal. Itu sama saja dan mereka berhak dapat perhatian dan pendidikan yang layak untuk mengembangkan potensi masing-masing peserta didik tersebut. Nah, kedua yaitu landasan yuridis yang didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Nah, semua regulasi ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan layak. Yang ketiga yaitu landasan pedagogis. Landasan pedagogis ini menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, hal ini dapat tercapai jika peserta didik dalam lingkungan yang menghargai keberagaman. Lanjut yang keempat yaitu landasan empiris. Landasan empiris ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan inklusif lebih efektif dalam meningkatkan perkembangan sosial, perkembangan akademik dibandingkan dengan sistem pendidikan yang terpisah. Nah, lanjut ke materi yang keempat yaitu peran dan tanggung jawab guru. Dalam pendidikan inklusif, guru memiliki peran yang sangat penting. Nah, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, melainkan sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivasi bagi peserta didik itu. Guru kelas bertanggung jawab dalam mengelola pembelajaran di kelas, membangun komunikasi dengan orang tua, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Guru mata pelajaran harus bertugas menyampaikan materi sesuai bidangnya dan bekerja sama dengan guru lain untuk menyesuaikan pembelajaran agar tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, selain itu terdapat juga di sini guru pembimbing khusus yang memiliki peran khusus dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Nah, tugasnya meliputi melakukan asesmen, menyusun program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, memberikan layanan khusus, dan membantu guru lain dalam menyesuaikan metode pembelajaran. Lanjut ke materi yang kelima yaitu peran orang tua dan masyarakat. Nah, orang tua merupakan universitas atau institusi pendidikan pertama bagi seorang anak. Dalam pendidikan inklusif, peran orang tua sangat penting dalam mendukung perkembangan anak, baik di rumah maupun di sekolah. Orang tua berperan sebagai pendamping, advokat, sumber informasi, dan juga sebagai guru bagi anaknya.
Yang kedua yaitu masyarakat. Nah, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendidikan inklusif. Masyarakat dapat memberikan dukungan berupa sumber daya, menciptakan lingkungan yang ramah, dan membantu menghilangkan stigma terhadap anak berkebutuhan khusus ini. Lanjut materi yang keenam, yaitu kerjasama dalam pendidikan inklusif. Keberhasilan pendidikan inklusif ini sangat bergantung pada kerjasama antara berbagai pihak, yaitu guru, pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Nah, kerjasama ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang efektif, partisipasi aktif, dan kolaborasi dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan. Hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua dapat membantu memantau perkembangan anak lebih efektif dan lebih optimal. Sementara itu, keterlibatan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dalam proses pembelajaran. Nah, kesimpulannya yaitu pendidikan inklusif ini merupakan sistem pendidikan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman peserta didik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari materi 1 sampai 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.